Bro, mau nggak kamu pegang program revolusi mental? Saya ditanya secara langsung dengan seorang high caliber person di Indonesia yang tinggal di Pakubuwono Residence Suite. Satu floor apartemennya di lantai paling puncak plus kolam renang ada di sana di lantai atas. Saya jawab, enggak bos, saya nggak punya passion ke sana. Lah itu kan ilmu kamu yang nempel selama kamu lebih dari 30 tahun terakhir. Yang tetap saya jawab, enggak, saya nggak minat dan nggak suka. Kenapa? Tanyanya lagi. Saya jawab, pada dasarnya mengubah manusia kalau manusia itu tidak mau, nggak ada gunanya. Bahasa sederhananya, people never change. Untuk berubah perlu kesadaran, awareness before change. Perubahan baru bisa ketika ada kesadaran, dan kesadaran itu sifatnya holistik, semua faktor, jiwa, raga, jasmani, rohani, peers, dan lingkungan. Ini niat harus bangsa yang berubah, itu baru benar. Dan seperti biasa, namanya saya tukang ngelamun, pikiran saya keinget pelajaran di masa lalu di kampus. Seorang filosof Skotlandia, David Hume, adalah orang yang pertama yang menemukan konsep tabula rasa atau yang dikenal dengan istilah sehelai kertas polos. Teori ini mengatakan bahwa setiap manusia hadir di dunia tanpa memiliki pemikiran atau ide sama sekali, dan apapun yang menjadi pemikiran dan perasaan saat ini pastilah dari apa yang dia pelajari, dimulai dari sejak bayi hingga usia sekarang. Apabila diibaratkan otak seorang anak kecil adalah sehelai kertas kosong yang polos, kemudian setiap orang dan pengalaman yang mampir dalam hidupnya meninggalkan sebuah tanda di atasnya. Bagi seorang dewasa, yang terdapat di dalam benaknya adalah jumlah total dari apa saja yang dia pelajari, yang dia rasakan, dan dia alami sepanjang perjalanan hidupnya. Akan menjadi apa seseorang dewasa itu kelak adalah hasil pengaruh-pengaruh yang terjadi pada masa kecilnya. Seperti perkataan Aristoteles, segala yang berkesan akan terpancar. Dan menurut pribadi saya, dengan basis keilmuan saya yang sederhana ini, kemungkinan terobosan terbesar yang pernah ditemukan orang dalam bidang potensi manusia pada abad ke-20 adalah ditemukannya self-concept. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang akan mengembangkan berbagai keyakinan tentang dirinya sendiri dimulai sejak dia lahir. Self-concept Anda kemudian akan menjadi program master yang menggerakkan komputer bawah sadar Anda yang menentukan apa saja yang Anda pikirkan dan yang Anda katakan, juga yang Anda rasakan dan yang Anda lakukan. Oleh karena itu, semua perubahan yang terjadi pada kehidupan lahiriah Anda dimulai dari perubahan pada self-concept, yaitu dengan perubahan yang terjadi pada apa yang Anda pikirkan dan rasakan tentang diri Anda dan tentang dunia yang Anda hadapi. Seorang anak lahir ke dunia tanpa self-concept sama sekali. Semua ide, opini, perasaan, sikap, atau nilai-nilai yang Anda miliki setelah Anda dewasa adalah hasil pelajaran yang Anda terima sedari kecil. Seperti apa hari ini adalah akibat ide atau kesan Anda pelajari, Anda terima sebagai suatu kebenaran. Ketika Anda percaya bahwa sesuatu itu adalah benar adanya, sesuatu itu akan menjadi benar bagi Anda. Apapun kenyataan yang sebenarnya, Anda bukanlah seperti apa yang Anda pikirkan. Yang sebenarnya adalah apa yang Anda pikirkanlah, itulah Anda. Dengan berbasis pengetahuan ini, saya menjawab pertanyaan teman saya yang tadi tidak mau, karena menurut saya apa yang ada di benak manusia Indonesia saat ini, kertasnya sudah terisi. Bukan hal gampang untuk diubah. Hoax, fitnah, provokator, hal-hal berbau politik, pemutarbalikan fakta, judul berita ke arah propaganda, penggiringan opini, masuk bebas sejak 5 tahun ini, dan bagaimana merubahnya? Dan kebanyakan nggak mau berubah. Lalu nggak sadar semua, lagi mabok semua. Capek lah berjuang revolusi mental kalau nggak ada yang niat berubah. Bahkan saat ini anak di golden age 5 tahun ke bawah juga sudah terkontaminasi semua ini dari lingkungan, dari orang tuanya, dari media TV yang on, nyala terus. Jadi mulai dari mana revolusi mentalnya? Mulai dari membangun kesadaran. Caranya kita akan urai bagaimana melakukannya sebentar lagi. Mengisi kertas kosong. Kita lanjutkan dengan revolusi mental seperti dalam video sebelum ini. Dan pastinya kita fokus revolusi mentalnya dalam bidang kemakmuran. Saya melamun ke sebuah pelajaran mendasar pembentukan pikiran awal manusia. Jika sahabat Anda dibesarkan oleh orang tua yang selalu mengatakan Anda adalah seorang anak yang baik, orang tua selalu menunjukkan mereka mencintai Anda, orang tua yang selalu mendorong kemajuan Anda, tidak peduli apapun yang telah Anda lakukan, baik berhasil
maupun gagal, Anda akan tumbuh dengan kepercayaan bahwa Anda adalah seorang yang baik dan berharga. Pada saat Anda berumur golden age 5 tahunan, kepercayaan ini akan tertanam di dalam diri Anda dan menjadi dasar dari mana Anda memandang diri Anda dan hubungan Anda dengan dunia Anda. Sejak saat itu, apapun yang terjadi pada diri Anda akan selalu berpegang teguh pada kepercayaan ini. Apa yang Anda percayai, ini akan menjadi kenyataan hidup bagi Anda. Jika Anda dibesarkan oleh orang tua yang tidak paham betapa berpengaruhnya setiap kata dan setiap tindak tanduk mereka dalam membentuk kepribadian Anda, mereka akan dengan mudah melontarkan kritik-kritik yang destruktif, menunjukkan ketidaksetujuan, menerapkan hukuman fisik atau emosional agar dapat menerapkan disiplin dan mengendalikan Anda. Jika seorang anak secara terus-menerus dikritik di usianya yang masih belia, dia akan dengan segera menarik kesimpulan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Dia tidak mengerti mengapa dia dikritik dan dihukum, tetapi dia akan mengasumsikan bahwa kedua orang tuanya lah tahu yang sebenar-benarnya tentang dirinya, dan karenanya dia memang patut diperlakukan seperti itu. Dia akan mulai merasa bahwa dirinya tidak berharga atau tidak patut dicintai. Dia tidak berhak mendapatkan penghargaan dan rasa cinta. Pasti dia memang tidak berarti. Nyaris semua permasalahan kepribadian yang diketemukan pada masa remaja dan pada masa dewasa berakar dari apa yang sering disebut oleh para psikolog sebagai love with help atau cinta yang tertahan. Anak memerlukan cinta layaknya bunga mawar merindukan hujan. Ketika seorang anak merasa dirinya tidak dicintai, dia akan merasa tidak aman dan tidak tentram. Dia akan berpikir, saya bukan seorang anak yang baik. Dia lalu akan memulai terlibat dengan berbagai perilaku yang bersifat kompensatif untuk menutupi kegelisahan batinnya. Rasa kehilangan cinta kasih ini akan berujung pada perilaku menyimpang, masalah-masalah kepribadian, ledakan amarah, depresi, perasaan hilang harapan, ketidakadaan ambisi, dan masalah-masalah dengan orang lain atau dengan pasangan hidup. Dengan dasar cerita di atas, kunci dari strategi di dalam merubah database manusia sebenarnya mudah. Seperti pakar pikiran guru saya di kampus, Profesor Stadler, pernah berujar, whatever you can learn, you can unlearn. Apapun yang bisa kamu pelajari bisa dilepas lagi. Kuncinya sekali lagi, melepas apa yang sudah dipelajari menjadi netral kembali. Dan bagaimana menetralkan pikiran satu bangsa saat ini, atau bagaimana menetralkan pikiran negatif yang kita punya saat ini. Kemudian barulah masuk pelajaran selanjutnya. Selanjutnya apa yang dimaksudkan? Sekali lagi, yaitu tentang kemakmuran. Namun sebelumnya kita harus membangun kesadaran lebih dulu.